Ikhwatal iman azakumullah wa asdiqal ahibba rahmatullahi alaikum. Ya. Dahulu pada masa generasi salafun sholihin, generasi terbaik kita, ya, panutan kita yang terdahulu, itu ya banyak contoh dan banyak karakter yang bisa kita tiru tentang ketakutan yang luar biasa hanya kepada Allah dari mereka itu. Jadi mereka itu digambarkan dalam banyak asar, riwayat dan yang lainnya, bahwa kalau siang hari mereka itu seperti singa-singa yang lapar kalau di medan jihad, ya. Tetapi ketika malam hari mereka melebihi rahib-rahib sampai bercucuran air mata mereka membasahi, ya, kejanggut-janggut mereka. Ya, bahkan di antara mereka, ya, ketika membaca ayat-ayat sampai kepada ayat tentang jahanam, tentang siksa, tak sedikit di antara mereka bukan hanya menangis, kemudian terjatuh dan pingsan beberapa saat dikarenakan takutnya kepada Allah Azza wa Jalla. Ikhwatal iman azzakumullah wa asdiqul ahibba wal izza rahmatullahi alaikum. Bertanya diri kita nih, kita tanya ke diri kita sendiri. Setinggi apa, sekuat apa, sedalam apa ketakutan kita kepada Allah Ta'ala? Yang paling kita takutkan, betul, kalau kita bersama-sama begini, berjamaah begini, kumpul di majelis yang mulia, rasa takut muncul. Tetapi syaitan, ya, yang sangat lihai menggoda umat manusia, yang sangat piawai dalam mencari, ya, dan menjerumuskan serta mengajak manusia ke dalam kemurkaan Allah, nah, itu biasanya ngincar kita tatkala sendirian. Makanya perintah dari Allah Ta'ala yang ditegaskan oleh baginda kita yang mulia, kekasih kita tercinta Habibana Mustafa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kita pun mesti takut, kata beliau itu, kata Sayyidina Rasulullah SAW itu, bukan hanya tatkala kita bersama-sama, tatkala berjamaah, tatkala di tengah masyarakat, namun juga yang paling utama sendirian. Oleh karena itu, salah satu yang bisa menjadi tolak ukur kekuatan keimanan seseorang dalam hal khususnya ketakutannya kepada Allah adalah tatkala di waktu sendirian. Biasanya waktu sendirian mungkin gak ada manusia yang menyaksikan. Nah, di sanalah diukur nanti apakah kita ini masih takut sama Allah atau udah lepas ketakutannya sama Allah. Justru salafun sholihin, para generasi terbaik pada masa dahulu yang menjadi contoh terbaik buat kita, itu mereka itu bukan hanya tatkala bersama dan berjamaah muncul rasa takut kepada Allah Ta'ala, juga sendirian, tatkala sendirian yang luar biasa takutnya. Sampai kisah yang masyhur dikisahkan, di antara khalifah yang punya ketakutan tertinggi adalah Khalifah Umar bin Abdul Aziz, ya. Umar bin Abdul Aziz ini ya, sampai fenomenal kisahnya, banyak menjadi ibrah bagi generasi khususnya kita yang kini, ya. Dan Masya Allah, dari beliau ini kita belajar bagaimana rasa takut yang hebat, ya. Ketika Umar ibn Aziz itu wafat, itu seluruh manusia yang mengenal beliau saat itu hadir menyaksikan dan kemudian takziah menyaksikan dan juga takziah, ya, kepada mayit, ya. Semua bersedih sampai ada salah seorang di antara rombongan itu yang hadir takziah itu, ya, kemudian kepada istrinya Umar ibn Aziz rahimahullah, nah itu kemudian mengatakan, sungguh kematian Umar bin Abdul Aziz adalah musibah besar bagi kami dan umat Islam. Karena selain beliau seorang khalifah, beliau pun panutan kami dalam masalah ketakwaan dan ketakutan kepada Allah Ta'ala. Nah, mereka penasaran. Ada di antara mereka, kami ingin lebih tahu lagi bagaimana tatkala beliau ini, ya, Umar bin Abdul Aziz ini masih hidup. Pasti istrinya lebih tahu, karena seorang laki-laki itu tidak ada yang lebih tahu kecuali istrinya sendiri. Yang belum punya istri semoga segera punya istri. Amin, ya. Sabar insyaallah. Sabar, jangan baper. Nah, jadi kalau laki-laki itu sehebat apapun di luar, nah itu rahasianya ada di istrinya. Nah gitu ya. Ya, maka salah satu dari rombongan tadi itu bertanya kepada istrinya, ya, yakni Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, bertanya. Apa kata istrinya? Aku tidaklah pernah menyaksikan seseorang yang takutnya lebih besar di masanya, ya, di masa Umar bin Abdul Aziz kecuali suamiku ini. Bukan aku sombong. Kenapa?
karena pernah aku menyaksikan malam-malam dia tidak menemuiku, kata istrinya itu. Lalu aku tengok dia berada dalam kesendirian sambil menangis tidak henti-hentinya dari malam sampai fajar tiba. Lalu kemudian dilanjut dengan sholat fajar, ya, kemudian dilanjut dengan sholat subuh, dan dia siang harinya dari pagi sampai sore harinya mengerjakan pekerjaan atau melakukan amanah-amanah sebagai seorang khalifah, mengurusi banyak manusia. Berikutnya begitu lagi, bermalam-malam saya lihat begitu, sampai kalau bahasa kitanya, bahasa seorang istri sekarang, sampai saya pun tidak disentuhnya sekalipun. Jadi beliau itu Umar bin Abdul Aziz ini siang hari sudah lelah mengurusi umat, semua urusan umat oleh beliau dilayani, karena beliau seorang khalifah, seorang imam, dilayani, ya, sampai beliau kelelahan. Setelah selesai pekerjaannya, amanahnya, malam harinya beliau menangis tidak pernah berhenti. Pernah aku bertanya, kata istrinya kepada suamiku, "Wahai suamiku, gerangan apa alasan kau selalu menangis bermalam-malam sendirian bahkan?" Apakah jawaban Sayyidina Umar bin Abdul Aziz itu? Umar bin Abdul Aziz beliau mengatakan, ya, aku ini diberikan amanah yang sungguh sangat besar, di mana di pundakku ini, ya, dosa dan pahala manusia bisa tertimpa kepadaku. Namun yang aku takutkan, kata Sayyidina Umar bin Aziz itu, kata istrinya, yang aku takutkan adalah aku tidak bisa melaksanakan amanah itu, justru dosaku besar sekali di hadapan Allah, sedangkan mereka itu tidak berdosa, tetapi nanti bisa jadi dosa mereka tertimpa kepada aku karena aku menzalimi mereka dan sebagainya. Jadi beliau itu yang buat beliau menangis, ketakutannya kepada Allah terhadap amanah-amanah, terhadap siksa, ya, nanti di yaumil mahsyar, di yaumil akhir, ya, terhadap kondisi nanti di yaumil mahsyar yang ketakutannya begitu rupa. Padahal kita kenal, ya, bahwa Umar bin Abdul Aziz ini juga seorang ahli ibadah, seorang yang bertakwa kepada Allah Ta'ala, dan seorang yang sangat dermawan, ya, bahkan ketika beliau diberikan amanah pertama kali, ya, ketika hari pertama diberikan amanah kekhilafahan menjadi khalifah pengganti, ya, sebelumnya, nah, beliau mewakafkan semua hartanya, mengsodakokan semua hartanya yang paling besar ke Baitul Mal, ya, untuk kemuliaan beliau dan agar beliau tidak berat dalam mengemban amanah. Masya Allah.